Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah pertanyaan yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com dan juga buat teman-teman yang selalu drop komen di setiap video saya tayang. Nah, di sini saya ada banyak banget sebenarnya pertanyaan yang masuk ke dalam kolom-kolom komen yang belum saya jawab. Mohon maaf, hari ini saya akan memilih satu buah pertanyaan dulu nih. Di sini ada Andarugro bertanya, "Ci, bahas tentang lomba fotografi dong. Kebetulan saya senang lomba fotografi." Nah, karena saya lumayan banyak dapat pertanyaan tentang lomba fotografi, hari ini saya akan membahas mengenai tips-tips bagaimana caranya untuk mengikuti lomba fotografi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya akan mengucapkan makasih dulu buat teman-teman semuanya yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa mengundang saya sebagai narasumber, juri fotografi, ataupun untuk mengikuti kelas-kelas private, nah teman-teman bisa kontak ke nomor ini langsung, nanti akan dibantu oleh admin saya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, bisa kontak langsung ke nomor tersebut. Nah, pertanyaan tentang lomba fotografi ini lumayan banyak masuk sebenarnya ya. Kalaupun di Instagram saya, lumayan banyak juga yang nanya di sesi Q&A saya. Jadi biasanya, walaupun saya sudah pernah menjadi juri-juri di dalam lomba-lomba fotografi gitu ya, dalam skala nasional maupun internasional, tapi ini bukan berarti apa yang saya share ini menjadi satu syarat yang mutlak ya buat setiap orang, dan maksudnya akan pasti menang gitu. Nah, enggak juga sih. Tapi saya akan share apa yang pernah saya ketemui dalam sebuah penjurian, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi satu pertimbangan buat teman-teman yang mungkin ingin ikut lomba tapi masih nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan coba membagi dulu dari beberapa jenis kegiatan lomba-lomba dalam fotografi ini ya. Yang pertama mungkin lomba fotografi yang dilakukan oleh komunitas fotografi. Jadi biasanya banyak komunitas-komunitas fotografi yang melakukan lomba kecil-kecilan yang biasanya mungkin untuk yang tujuannya untuk meningkatkan kreativitas dari para anggotanya sendiri. Jadi supaya mereka berkarya lebih bagus, kemudian mereka butuh pacuan yang supaya semangat gitu ya dalam berkomunitas. Nah, mereka akan bikin satu event yang disebut dengan lomba fotografi, dan hadiahnya biasa relatif. Kalau mereka memiliki sponsor, biasanya hadiahnya akan bisa lebih besar, dan biasanya mungkin kalau tidak ada sponsor, mungkin mereka hanya memberikan hadiah-hadiah seperti merchandise. Yang kedua adalah lomba fotografi yang mungkin dilakukan oleh sebuah perusahaan gitu ya, karena zaman sekarang marketing campaign ini kan bisa diterjemahkan dalam banyak sekali bentuknya. Salah satunya adalah lomba fotografi itu sendiri. Jadi biasanya mereka ingin meningkatkan awareness dari brand yang mereka jual. Jadi mereka melakukan kegiatan marketing dengan lomba fotografi, dan hadiahnya biasa relate dengan produk yang mereka jual atau dalam jumlah uang. Kemudian yang ketiga ada lagi yang disebut dengan kegiatan-kegiatan dalam klub fotografi. Nah, klub fotografi ini biasanya agak lebih kompleks, tapi saya pernah membahas ini di video saya sebelumnya bersama Michael Lim, bisa cek di sini ya. Jadi ini pembahasan mengenai bagaimana caranya ikut untuk salon foto dunia, ataupun yang di Indonesia ada yang namanya Salon Foto Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengikuti ajang-ajang tersebut? Ini sebenarnya kalau buat mereka tidak ingin menyebut ini sebagai lomba fotografi, tapi hanya sebagai ajang dalam fotografi aja, ajang menampilkan karya gitu ya. Jadi biasanya bentuknya ada yang dalam bentuk uang, jadi tergantung penyelenggara mereka juga, ada yang bentuknya uang, ada juga yang mereka cari sebenarnya adalah gelar-gelar dari fotografi itu sendiri. Nah, gelar-gelar dalam fotografi ini biasanya disusun oleh beberapa federasi-federasi fotografi dan juga seperti komunitas dunia gitu ya. Ada klub-klub fotografi yang memiliki memang peraturan-peraturan khusus gitu. Jadi itu agak kompleks, jadi teman-teman langsung aja simak di video saya bersama Michael Lim ini. Di sini pernah dibahas detail bagaimana caranya mengumpulkan poin-poin, kemudian menukarnya dengan gelar-gelar fotografi secara internasional ataupun gelar-gelar yang dari Indonesia. Nah, coba
coba cek di video tersebut. Nah, dari kategori penyelenggara eventnya itu memang bisa dikategorikan sebagai 3 tadi ya, 3 kategorinya kira-kira. Tapi kalau kita bisa bagi berdasarkan jenis lomba itu sendiri, mungkin saat ini yang banyak terkenal adalah lomba online ataupun lomba offline. Lomba online artinya adalah lomba yang diselenggarakan dalam kontes secara sosial media, biasanya ada di Instagram ataupun di Facebook gitu ya. Dan ini biasanya kita mengupload karya kita ke dalam sosial media dan kemudian kita diberikan tagar khusus gitu ya. Jadi kayak menggunakan hashtag ini untuk mengikuti lomba ini, dan biasanya penilaian itu dengan cara juri itu melihat hashtagnya dan kemudian melakukan pemilihan di sana. Dan biasanya yang sudah terpilih harus melakukan verifikasi untuk tahap berikutnya. Nah, kalau kontes yang offline biasanya itu sudah masuk ke dalam level cetak. Artinya fotonya nggak bersifat digital yang diposting ke dalam sosial media saja, tapi sudah dilakukan print. Nah, setelah di print biasanya harus dikirimkan kepada penyelenggara event tersebut. Nah, ada juga lomba fotografi yang tergantung dari pelaksanaannya. Ada yang pelaksanaannya on the spot, artinya adalah mereka diatur pada satu waktu tertentu untuk berkumpul, kemudian diberikan satu durasi, misalkan dari jam 8 sampai jam 12 siang itu untuk lomba fotografinya. Ada juga yang memang bisa dilakukan di mana aja, jadi artinya nggak on the spot, artinya kita bisa melakukan pemotretan dimanapun dari lokasi yang berbeda-beda, kemudian dikirimkan untuk lomba online ataupun lomba offline. Dan kemudian kalau kita bagi berdasarkan kategori hadiahnya nih, mungkin yang menjadi pancingan buat teman-teman semua yang lagi belajar fotografi. Nah, ini beda-beda karena setiap penyelenggara itu pasti punya budget yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin nilainya besar sekali, ada yang dalam bentuk uang gitu ya, uang yang besar. Ada juga yang berbentuk benda, misalkan bisa berbentuk kamera, berbentuk motor kah, atau berbentuk voucher gitu ya. Jadi itu semua kembali ke penyelenggara. Atau ada juga seperti salon-salon foto itu kita ada yang tidak mendapatkan uang ataupun hadiah seperti itu, kita hanya mendapatkan medali-medali. Jadi ada medali emas, medali silver gitu ya. Dan juga biasanya kita bisa mendapatkan poin-poin di mana poin-poin tersebut bisa dikumpulkan untuk ditukar dengan gelar. Oke, nah sekarang saya coba masuk ke dalam tips pembahasan mengenai lomba fotografi. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana caranya gue pengen banget menang lomba foto gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa tips yang mungkin bisa jadi pertimbangan tapi bukan menjadi sebuah alasan mutlak ya yang bisa memenangkan kamu dalam sebuah lomba gitu. Yang pertama adalah karena ini lomba fotografi, sudah pasti otomatis fotonya itu harus secara komposisi bagus dan secara exposure itu harus tepat. Jadi kalau buat teman-teman di sini yang baru banget belajar fotografi, coba dicek dulu di video saya sebelumnya yang membahas mengenai triangle exposure dan juga teori komposisi. Karena di sini teman-teman bisa belajar bagaimana sih sebenarnya peraturan-peraturan baku pada saat kita mau belajar fotografi supaya foto yang kita kirimkan itu bisa diterima. Jadi saya akan share sedikit mengenai teman-teman di sini bagaimana sih pengalaman saya menjadi juri gitu ya. Kalau kita menjadi juri, apalagi kalau event lomba fotografinya besar, artinya kita bisa dikirimkan sekitar 1.000 atau 2.000 foto gitu ya. Dan kita biasa melakukan penjurian dalam satu hari penuh. Itu poin pertama yang biasanya kita lakukan adalah screening dulu. Jadi screening di mana foto yang memang sesuai dengan tema atau tidak sesuai dengan tema. Jadi ini adalah tips yang kedua. Kalau teman-teman mengikuti lomba fotografi, pastikan sesuai dengan tema fotografinya itu sendiri. Dan kemudian yang tadi saya ceritakan, pada saat saya terima sekitar 2.000 itu pasti saya cari yang korelasinya nyambung dengan tema tersebut. Dan otomatis dan tadi pertama tipsnya itu mengenai triangle exposure dan juga komposisi, yang foto blur itu udah pasti di take out ya. Jadi foto-foto blur itu udah pasti kita akan keluarkan. Dan foto-foto yang tidak sesuai dengan tema, mohon maaf saya dan biasanya juri-juri kayak kita istilahnya kayak kita ngebersihin rumah gitu ya, yang sampah atau yang kotor itu biasa kita take out. Jadi artinya saya pernah berapa kali dapat kiriman foto yang nggak sesuai sama sekali dengan tema, dan di sini ada juga yang kayak dikirimin foto selfie gitu, dan kita
nggak tahu apa korelasinya dengan tema tersebut gitu. Jadi ada foto selfie yang secara kualitas juga kurang, kemudian juga nggak nyambung sama sekali. Jadi biasanya itu semua udah kita keluarin semua. Dan foto-foto yang wash out atau yang udah terlalu gelap banget itu biasanya kita bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan, habis itu kita lihat ada berapa, misalkan dari 1000 ternyata 500 yang bisa masuk ke dalam tahapan berikutnya. Artinya 500 ini kita akan coba screening lagi. Jadi biasanya ada beberapa tahapan, biasanya sekitar 3 sampai 4 tahapan. Kemudian tips berikutnya adalah teman-teman harap membaca syarat dan ketentuan dari lomba yang diikuti. Karena banyak banget yang nanya ke saya, boleh nggak sih lomba itu harus tanpa DI ya? Atau boleh nggak sih dilakukan editing? Jadi buat teman-teman sebaiknya membaca syarat dan ketentuan yang berlaku di sini, karena saya lumayan sering dapat pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Fotonya mau ikut lomba yang ini boleh nggak sih di DI? Boleh nggak sih diedit? Boleh nggak sih di crop gitu ya? Coba tolong baca peraturannya secara detail. Nah, ini kadang-kadang menjadi penyakitnya orang Indonesia tuh suka males baca gitu ya. Suka males baca, jadi kalau kita ikut lomba, make sure baca sedetail mungkin. Karena kadang-kadang lombanya lomba siapa, saya juga bukan jurinya, tapi ditanyakan ke saya, boleh nggak ya diiniin, boleh nggak? Saya nggak tahu, karena setiap penyelenggara itu kan beda-beda. Ada yang memang membolehkan digital imaging, ada juga yang tidak membolehkan sama sekali digital imaging. Dan kemudian tips yang keempat adalah teman-teman simpan raw filenya atau file asli yang pada saat kita melakukan pemotretan pertama kali yang sebelum diedit ya. Di sini penting banget karena ini adalah bukti untuk kita verifikasi pada saat diminta untuk pembuktian apakah foto yang dikirimkan itu foto asli yang kita buat atau foto colongan nih. Karena kadang-kadang kita suka menemukan beberapa kasus dalam lomba-lomba fotografi ternyata fotonya itu adalah foto-foto colongan yang diambil mungkin dari internet atau temannya punya diambil gitu ya, dipinjemin, diambil, lalu dia ternyata menang. Akhirnya mereka berantem menjadi kasus. Nah, di sini jadi harus make sure pada saat kita melakukan pemotretan, simpan baik-baik file aslinya. Kemudian tips berikutnya adalah teman-teman jangan melakukan editing yang berlebihan. Karena saya sempat berapa kali ya melakukan penjurian, itu ada beberapa foto yang kadang-kadang kita para juri itu sempat bicara gitu kayak, ini sebenarnya kalau ditampilinnya biasa aja mungkin dia bisa lolos gitu ya. Nah, itu menjadi satu poin yang penting. Jadi kita harus tahu juga kualitas dari proses editing yang kita lakukan itu seperti apa gitu. Mungkin dia tidak melakukan manipulasi dengan menggabungkan beberapa foto, tapi karena mungkin saturasinya over, sharpness-nya over, akhirnya dari setiap edge-nya itu ada garis-garis gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat kita ngelihatnya kayak kok fotonya jadi kayak overdone gitu ya, overcook, kayak agak terlalu berlebihan ditampilkannya. Jadi teman-teman harus hati-hati banget pada saat melakukan editing. Selain itu, tips berikutnya adalah teman-teman coba pelajari foto-foto yang sebelumnya mungkin pernah menang. Artinya adalah kalau penyelenggara ini udah melakukan berkali-kali, biasanya mungkin mereka memiliki satu standar yang mereka cari. Jadi biasanya kita harus pelajari dari lomba-lomba foto sebelumnya. Jadi misalkan ini adalah lomba yang ke-8 misalnya. Nah, coba lihat dari yang sebelumnya itu pemenangnya seperti apa. Itu mungkin bisa menjadi referensi buat kita untuk menghasilkan karya yang mungkin menyerupai atau paling nggak memiliki style yang disukai oleh para juri. Nah, ini juga sama halnya dengan tips berikutnya ini adalah coba pelajari selera jurinya itu sendiri. Ada beberapa event lomba yang memang menampilkan siapa aja juri-jurinya. Misalkan juri A, juri B, juri C gitu ya. Nah, kita coba pelajari si juri ini seleranya seperti apa ya. Foto-foto yang mereka tampilkan ini karyanya seperti apa. Karena dalam lomba fotografi ini bisa dibilang ada unsur subjektifnya. Karena setiap fotografer itu kan memiliki selera yang berbeda-beda ya. Dan pastinya kita akan memilih sesuai dengan yang cocok dengan selera kita dan pastinya dengan batasan-batasan dari tema itu sendiri. Nah, tapi belakangan ini banyak banget lomba-lomba foto yang memang menyembunyikan si juri-juri ini sendiri. Jadi biasanya
mereka tidak menampilkan siapa jurinya, tapi mereka hanya menyebutkan eventnya ini akan diselenggarakan dan akan dinilai oleh juri-juri profesional misalnya, tapi mereka tidak mention siapapun. Jadi itu pun ada tujuannya supaya mempersulit peserta supaya tidak mengetahui bagaimana selera dari juri-juri yang mereka gunakan. Nah, kemudian tips yang juga penting nih, kalau kamu tahu jurinya siapa, misalkan dalam satu lomba foto, saya menjuri untuk event apa, terus kemudian kamu mengirimkan file itu langsung direct ke saya dengan kata-kata, saya ikut lomba ini, foto saya yang ini, itu sebaiknya tolong dihindari, jangan dilakukan, karena yang ada di pikiran kita para juri pada saat kamu melakukan itu adalah bukan menambah nilai plus kamu, tapi itu adalah memberikan nilai minus kamu, karena seolah-olah memang ingin melalui shortcut gitu ya, ingin menang secara instan tapi tidak mau melalui proses yang sesungguhnya, dan itu biasanya bukan memberikan nilai plus tapi memberikan nilai negatif. Jadi sebaiknya dihindari cara-cara seperti itu. Kemudian tips fotografi berikutnya untuk mengikuti lomba adalah coba pelajari mengenai alat-alat yang harus digunakan di sini. Jadi mungkin sering banget dapat pertanyaan yang kayak, kalau pakai handphone boleh nggak ya, gitu ya. Nah, sebenarnya pasti semua penyelenggara akan mengatakan boleh aja untuk menggunakan handphone gitu ya. Tapi sejauh mana kamu bisa menguasai handphone kamu, atau misalkan sejauh mana handphone kamu ini memiliki kualitas foto yang baik gitu. Karena kalau kita bicara kelasnya ini digabung antara DSLR dengan kamera smartphone ya, biasanya kita bisa melihat hasil foto yang memang terlihat berbeda dari segi pixel segala macam, itu memang biasanya lumayan terlihat berbeda. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mengikuti lomba fotografi, coba dilihat juga kategori-kategorinya. Apakah memang ada khusus kategori untuk smartphone atau hanya untuk kelas DSLR atau mirrorless saja. Jadi di sini supaya teman-teman juga tahu, artinya jangan berkecil hati ya. Ada kalanya memang lomba-lomba foto ini mengizinkan kedua-duanya, dan memang kemarin juga waktu terakhir penjurian saya di UCTV ya, itu sempat ada salah satu finalisnya juga hanya menggunakan smartphone, tapi dia bisa menguasai dan mengontrol cahaya dengan baik. Nah, kemudian salah satu tips dalam lomba fotografi yang mungkin perlu diperhatikan adalah tingkat keunikan ya. Jadi biasanya kita juri-juri kalau kita melihat sebuah foto-foto yang sudah dikirimkan segitu banyaknya, kadang-kadang ratusan bahkan ribuan gitu ya, biasa kita mencari yang memang paling outstanding, artinya mereka memiliki wow factor. Nah, wow factor ini bisa didefinisikan keunikan gitu ya, tapi uniknya seperti apa itu yang sulit didefinisikan buat saya, karena yang pasti pada saat kita melihat foto tersebut kita bisa melihat kayak ini spesial gitu. Jadi buat teman-teman di sini cobalah berkarya dengan unik gitu ya, dengan menarik, karena biasanya kalau kita melihat foto yang sudah dikirimkan itu aja pasti rasanya akan biasa aja gitu. Apalagi kita biasanya benar-benar melihat foto-foto itu kadang di print ya, ditaruh di satu meja, ataupun kita misalkan dengan pooling di Google Form atau apa. Nah, kalau file fotonya udah itu aja, itu kadang-kadang juri pasti akan merasakan sesuatu yang bosan gitu. Jadi biasanya kita akan mencari yang mana yang paling outstanding, yang mana yang paling berbeda dengan yang lainnya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya bagaimana caranya kita mau ikutin lomba, bagaimana cari informasinya gitu ya. Nah, di sini memang agak sulit ya buat teman-teman, tidak ada satu tempat yang benar-benar mengupdate terus-menerus, walaupun di beberapa account di Instagram itu ada juga yang kayak, saya lupa namanya, nanti saya akan tuliskan di bawah ini, ada beberapa yang memang kayak info-info lomba-lomba foto itu mungkin bisa dicoba cari tahu ya, tapi nggak terupdate segitu banyak ya, karena segitu banyak lomba-lomba di Indonesia yang dilakukan oleh setiap orang gitu, setiap komunitas dan juga perusahaan. Jadi memang harus rajin memantau sih ya. Kadang-kadang ada hashtag tertentu gitu yang bisa kita cari, dan juga kalau misalkan beberapa perusahaan mungkin seperti produsen kamera seperti Nikon itu pasti diposting di Instagramnya mereka. Jadi teman-teman harus cari tahu di sana juga. Jadi di follow beberapa account yang memang kamu incar untuk mengikuti lomba fotonya. Mungkin kalau teman-teman mengikuti sebuah lomba di mana perusahaan yang melakukannya, artinya adalah sebuah brand melakukan campaign untuk marketing, nah teman-teman juga mungkin bisa memasukkan unsur dari produk yang mereka jual. Jadi artinya kalau mereka menjual produk fashion atau misalkan produk kendaraan atau apa, nah teman-teman coba unsurkan masuk barang yang mereka perjualbelikan ke dalam frame kita secara estetis juga pastinya. Jangan langsung ditempel, tapi mungkin secara estetikanya tidak bagus gitu ya, secara komposisi juga mungkin tidak sempurna.
Jadi di sini kadang-kadang beberapa penyelenggara event atau lomba foto itu mereka suka ya. Jadi mereka suka dengan tampilnya beberapa produk dari brand yang mereka jual. Dan biasanya kalau penyelenggaranya itu adalah perusahaan atau brand, pasti akan ada juri profesional dan juga ada juri yang dari internal. Artinya adalah juri-juri dari pihak manajemen di mana mereka memiliki kebutuhan untuk menampilkan konten atau brand yang mereka jual belikan. Nah, demikian tips hari ini tentang lomba fotografi. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berikutnya, silahkan email ke martasuherman@gmail.com, dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya di dalam kolom komen di bawah, juga silahkan tulis di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye! Thank you.